Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk dulu. Ya, makasih ya Bu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Asri Novianti dari mahasiswa Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Institut Medika Jombang. Ya. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai tentang demam berdarah. Biasanya kalau di sini tuh nyebutnya demam berdarah ya Bu ya. Ya. Baik, sebelum saya jelaskan, kira-kira saya membutuhkan waktu 5-10 menit untuk melakukan penyuluhan tentang demam berdarah tersebut. Apakah Ibu dan adiknya bersedia? Ya. Ya, saya bersedia. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu demam berdarah, Ibu dan adik mengetahui apa itu pengertian dari demam berdarah? Biasanya itu panas. Kalau menurut Ibu? Biasanya pusing-pusing, mual, muntah gitu. Baik, jawaban dari Ibu dan adik itu benar. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu demam berdarah. Jadi penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk. Nah, apa sih nama nyamuknya? Yaitu nama nyamuknya adalah Aedes aegypti. Nah, terus bagaimana gejala awal dari penyakit demam berdarah itu? Jadi seperti yang adik dan ibu katakan tadi, yaitu demam tinggi selama 2-7 hari disertai menggigil. Terus yang kedua biasanya itu mual dan muntah. Terus yang ketiga pegal-pegal pada seluruh tubuh. Terus yang keempat itu pendarahan di bawah kulit. Terus yang terakhir adalah pendarahan lain seperti batuk berdarah, muntah darah, diare juga darah, dan kencing berdarah. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa tindakan kita apabila kita terkena penyakit demam berdarah. Yaitu yang pertama, beri penderita banyak minum atau oralit agar cairannya itu tidak menurun gitu. Terus yang kedua, kompres dingin saat panas. Dan yang ketiga, segera bawa penderita ke dokter apabila demamnya itu tidak turun. Jadi demam yang sudah saya katakan tadi 2-7 hari. Nah, kalau itu tidak turun, maka segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Terus selanjutnya di mana sih nyamuk Aedes aegypti itu berkembang? Biasanya yaitu di bak mandi, terus di tempat minum burung, terus biasanya juga di kaleng atau botol bekas yang terus kehujanan biasanya kan membuka. Nah itu bisa nyamuk Aedes aegypti itu berkembang di dalam botol tersebut. Terus selanjutnya di ban bekas, kan biasanya ban bekas kan kalau membuka kan melingkar. Nah itu loh di dalamnya itu biasanya juga kayak terdapat nyamuk Aedes aegypti itu berkembang seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit DBD? Apakah ibu dan adik sudah mengetahuinya? Belum. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara mencegah penyakit DBD tersebut. Yaitu yang pertama, seperti memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Jadi lingkungan itu tidak boleh lembab dan harus cukup sinar matahari. Terus yang kedua, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melalui 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yaitu yang pertama menguras. Jadi kalau menguras itu misalnya menguras bak mandi. Jadi itu bak mandi harus dikuras 1 minggu sekali agar tidak menjadi sarang nyamuk dan tidak banyak jentik-jentik. Yang kedua yaitu menutup. Jadi kalau menutup misalnya ada ban bekas, botol bekas yang ada di dalam rumah ataupun di luar rumah misalnya ya, itu harus ditutup. Jadi tidak boleh membuka, harus ditutup. Terus yang ketiga membakar. Jadi kalau misalnya kita ada sampah yang sekiranya ada sarang nyamuknya menjadi sarang nyamuk, itu kita harus membakarnya seperti itu. Terus selanjutnya
Selanjutnya, misalnya kayak kita di rumah bergantung baju, nah itu sebenarnya jangan dilakukan. Jadi biar tidak ada sarang nyamuk. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Jadi ibu dan adik, intinya jika ada keluarga kita yang menderita tentang demam berdarah, itu kita harus memberikan banyak minum agar bisa menggantikan cairan tubuhnya yang hilang. Terus biasanya juga itu kan kalau tidak diberikan banyak minum, itu akan terjadi shock yang dapat menyebabkan kematian kepada penderita yang terkena dengan demam berdarah tersebut. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai penyakit demam berdarah yang sudah saya jelaskan? Tidak. Kalau tidak, sekarang saya bergantian akan bertanya kepada adik dan ibu. Apa sih tadi yang saya jelaskan mengenai demam berdarah? Virus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Iya, benar sekali. Terus gejala yang muncul biasanya seperti Demam, mual muntah, batuk berdarah. iya, baik. Terus gimana cara pencegahannya? Yaitu melalui 3M, yaitu yang pertama Buang. Menguras, terus menutup, dan mengubur. mengubur. Jadi itu adalah pencegahan dari penyakit demam berdarah. Apakah mau ditanyakan lagi? Tidak. Baik ibu, sebelumnya mohon maaf saya izin melihat kamar mandi ibu, apakah ada jentik-jentiknya atau tidak? Ya baik, silakan. Ibu, mohon maaf ini kelihatannya ada jentik-jentiknya, jadi ibu harus mengurasnya 1 minggu sekali ya. Ya, Terus seperti ini ibu, ini kan juga ada kayak bak yang berisi air. Nah ini khawatirnya nanti bakal dibuat sarang nyamuk. Tuh sepertinya kan itu ada jentik-jentiknya ya, itu harus dibuang seperti ini. Jadi harus dibuang ya bu. Terus setelah airnya kan habis ya, ini itu harus gini ya, harus ditutup. Jadi depannya itu harus menghadap ke bawah, jadi jangan menghadap ke atas seperti itu. Terus begini ya ibu, kalau misalnya ada sampah, jadi kita harus menguburnya agar sampahnya itu agar lingkungannya itu tetap bersih. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya diberikan izin untuk menjelaskan mengenai apa sih itu demam berdarah dan gejalanya, serta melakukan kegiatan bersama Ibu tentang 3M. Iya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.